Saya ini memang tukang lapor, tukang somasi, tukang lapor gitu. Alhamdulillah udah banyak yang di penjara ya. Ini saya melaporkan mantan ketum BEM atau presiden BEM UGM ya, presiden mahasiswa UGM atau ketum BEM UGM ya. Karena dia telah menghina kepala negara ya, Pak Prabowo Subianto, dan menghina Mas Gibran ya, dan memfitnah SPPG dan MBG ya, sehingga dia juga ikut menghina kami dan melakukan penghasutan terhadap program-program SPPG dan MBG itu. Jadi hari ini saya laporkan dia dengan pasal 263 ya KUHP Undang-Undang 1 tahun 2003 dan pasal 433 dan 434. Breaking news. Waduh, ini ada berita apa lagi? Ketua Umum Ternak Mulyono atau Termul Firdaus Oibowo melaporkan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto ke Polres Tangerang Selatan pada hari Senin. Firdaus menilai Tio telah menghina Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta memfitnah program makan bergizi gratis atau MBG dan SPPG. Ia mengaku menggunakan sejumlah pasal pidana terkait fitnah dan penghasutan. Firdaus juga menyatakan akan melaporkan pihak lain yang dianggap menyerang presiden atau program pemerintah. Beliau juga mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan kritik secara etis tanpa penghinaan pribadi. Menjadi wakil kepala BKN lalu hari ini dipilih sebagai kepala BKN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau Ya, apa hubungannya wartawan tidak ada kompetensi dengan ahli gizi, dengan keperluan Badan Gizi Nasional? Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BKN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Nah, yang diperlukan adalah wajah dari istana kita bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya, Mas Trio. Bukan kompetensi tidak diperlukan, Mas. Tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah loyalitas. Terima kasih. Kepala BKN dicopot. Pak Dadan dicopot diganti Bu Nani. Tetapi kita lihat pidato pertama Bu Nani, tidak ada satupun poin transformasional yang disampaikan. Sudah 27.000 lebih SPG dibangun, baru ngomong kantin sekolah akan diberdayakan. Itu sudah terlambat luar biasa. Jadi kita sebenarnya sudah dihadapkan pada situasi di mana syarat pejabat itu kan dua, kompetensi dan moralitas. Tetapi di zamannya Pak Prabowo, kompetensinya tidak ada, moralitasnya tidak ada, yang penting loyalitasnya. Bu Nani itu kalau kita ngomong kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim ses, sempat punya masalah moral, yaitu masalah Bu Ratna Sarumpait yang bikin kebohongan publik, lalu loyal pada Pak Prabowo, menjadi wakil kepala BKN, lalu hari ini dipilih sebagai kepala BKN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau Ya, apa hubungannya wartawan tidak ada kompetensi dengan ahli gizi, dengan keperluan Badan Gizi Nasional? Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BKN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Ya, yang diperlukan adalah wajah dari istana kita bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya, Mas Trio. Bukan kompetensi tidak diperlukan, Mas. Tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Sejalan dengan kemaslahatan orang banyak, itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa? I2 income, bukan income. Intimacy, kedekatan, kedekatan. Tiga itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimasi ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal
yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah, kompetensinya tinggi. Tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi, integritasnya rendah, kedekatannya belum tentu, mungkin kedekatannya artifisial, self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak ngulang, nanti masalah nanti kan. Nah, jadi saudara sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab itu sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan, ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi enggak musyawarahnya itu? Musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan syura. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya, ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah kementerian luar negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar. Salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu, di Kementerian Luar Negeri, mendaftar menjadi diplomat, dan anaknya, kan ayahnya adalah diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos. Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga, bukan bangga karena dia nggak lolos, bangga karena ada sistem meritokrasi. Dia ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana Firdaus ya, Oiwolok teman-teman, beliau ini seorang pengacara ya. Ini niat melaporkan bagaimana ia melaporkan seorang aktivis mahasiswa yaitu Tio Ardianto, mantan BEM UGM ya, kepada pihak kepolisian teman-teman ya, atas dugaannya penghinaan lah terhadap kepala negara dan sebagainya. Tio ini ya adalah mahasiswa yang menurut saya sangat vokal teman-teman, dan sangat-sangat berani ya. Kenapa? Karena bagaimana kritikan yang diberikan oleh seorang Tio ini nggak main-main teman-teman. Ini membuat dunia semakin berguncang. Sebab beliau ini memang sangat berani sekali ya. Bahkan ada pelesetan-pelesetan atau kritikan-kritikan yang betul-betul tajam, sehingga itu tidak diterima oleh pendukung-pendukungnya Prabowo Gibran teman-teman. Dan inilah dasar kenapa mereka ingin melaporkan Tio ya. Di sisi lain, bagaimana
aliansi BEM Bersatu ini memberikan eh, analisis mereka juga ya, bahwa kata mereka bahwa ini Tio ini ada yang membacking teman-teman ya, sebagai politik praktis dan sebagainya ya, terkait dengan kepemilikan mobil yang dipinjam oleh Tio. Dan yang dituduh-tuduh juga adalah sebuah partai ya kan, dan ini kan kocak teman-teman. Dan kalau kita melihat memang Tio ini adalah, kalau kita kata teman-teman, di negara kita saat ini ya, mungkin mayoritas partai, bahkan 90% partai itu bergabung ke penguasa. Ya, hampir tidak pernah kita mendengarkan kritikan yang dilontarkan partai ataupun DPR kepada penguasa, teman-teman. Ya, karena semuanya bergabung ya kan. Ketika Tio Ardianto ini hadir sebagai pengkritik, sebagai oposisi sejati yang betul-betul sangat-sangat keras, teman, bahkan PD Perjuangan dia kalah kerasnya. Dan apa yang terjadi? Ya, sayangnya Tio ini bukan orang partai, teman-teman. Jadi beliau ini aktivis yang betul-betul kuat bersuara, dan akhirnya kan dilaporkan ya. Semoga saja teman-teman ya, Tio bisa kooperatif ya. Bagaimana menurut